Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Jadi hari ini Ibu mau diminta untuk diobservasi tentang coaching ya Bu ya. Kalau boleh saya Iya tahu, benar Bu. kalau boleh saya tahu kompetensi apa yang mau diobservasi? Nah, karena ini menyangkut kegiatan coaching secara daring Bu, berarti kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Pendengar aktif. Oke, kemudian Kehadiran dan kira-kira kehadiran penuh. kehadiran Heeh. penuh ya. Jadi ada dua hal yang mau dicapai kompetensinya pada saat diobservasi ya Bu Mulia, yaitu pendengar aktif dan kehadiran secara penuh. Kalau boleh saya tahu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Nah, jadi saya lakukan nantinya dengan coaching. eh, Target ketercapaian saya tentu saja dari apa namanya kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan rasa ya, yaitu bagaimana kita mendengarkan dengan menghilangkan apa nanti apa nantinya yang akan dibeberkan oleh coach. Hmm. Kemudian dari kegiatan mendengarkan secara aktif tersebut, Hmm. tentu saja saya akan memberikan apresiasi dan memberikan motivasi tentunya, sehingga coach dapat kemudian mampu untuk menceritakan secara detail apa sih permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar kegiatan coaching tersebut dalam menjalankan peran dan tugasnya. Selanjutnya dari kegiatan tersebut, Hmm. saya juga nantinya akan berupaya menstimulus dan mengarahkan sehingga dapat menemukan sendiri solusi apa yang nantinya akan dia lakukan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu, stimulus ini berupa pertanyaan begitu? Iya, stimulus yang diberikan berupa pertanyaan, pertanyaan yang memberdayakan Bu Mulia. Ya, tentu saja Bu. Ya, tentu saja Bu. Jadi dari kegiatan menstimulus itu tentu saja memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan reflektif atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mana nantinya akan mengarahkan atau menuntun coaching untuk dapat berpikir secara kritis sehingga mampu mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan yang dialami seperti itu, Bu Linda. Oke, baik. Boleh saya simpulkan ya, Bu. Jadi indikatornya ada tiga. Yang pertama, kehadiran penuh dengan rasa dengan menghilangkan rasa sehingga ada kepercayaan dari coach, begitu ya. Kemudian yang kedua, dari kegiatan secara aktif akan memberikan apresiasi sehingga coach mau terbuka. Dan ketiga, berupaya memberikan stimulus berupa pertanyaan yang memberdayakan. Itu ya, Bu ya, hasil indikatornya.
Iya, seperti itu. Iya, Oke, benar-benar. bisa kita mulai? Bisa kita mulai coachingnya, Bu Mulia, Bu Nur Faiza? Baik, Assalamualaikum Bu Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Faiza. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, maaf Bu, tidak kedengaran. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nur Faiza? Oh iya, baik Bu. Pertama-tama saya terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya ke sini mau bincang-bincang dengan Ibu. Saya ada sedikit masalah yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu, Bu, ya, karena ini apa namanya, kegiatan kita pada hari ini kan apa namanya, mungkin alangkah bagusnya kalau kita sama-sama mengetahui apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, baik Bu. Jadi saat sekarang ini saya ini kan dalam posisi sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, bagian kesiswaan itu banyak hal-hal yang menjadi pemikiran saya, terutama dalam hal ketertiban dan kedisiplinan anak dalam yang berada di dalam sekolah. Seperti itu ya. Jadi Ibu akan menceritakan tentang permasalahan Ibu, yaitu, nah, dari kegiatan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai atau tujuan yang ingin Ibu wujudkan dari kegiatan kita ini apa, Bu? Ya, saya berharap dengan perbincangan kita saya mendapatkan solusi apa yang saat sekarang ini menjadi pemikiran saya, karena saat ini saya masih bingung dengan hal-hal yang terjadi. Saya belum menemukan kira-kira tindakan apa yang harus saya ambil. Baik, Bu Nur Faiza, jadi berdasarkan pemaparan Ibu, saya menangkap bahwa Ibu menginginkan dari kegiatan ini Ibu mampu nantinya menemukan solusi yang terbaik, Bu, ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi, dan tentu saja itu juga menjadi harapan kita bersama. Baik, mungkin Ibu bisa menceritakan lebih detail lagi permasalahan-permasalahan apa saja sih mengenai disiplin dari murid atau siswa Ibu di sekolah. Ya, baik. Jadi sekarang ini kita sudah ada beberapa bulan masuk tatap muka full setelah 2 tahun ini kita daring, ya, masa pandemi. Namun saya lihat yang kedisiplinan anak masih sangat kurang. Nah, salah satunya adalah masih banyak siswa yang tidak peduli dengan kerapiannya, kemudian atribut yang digunakan masih seenaknya saja, walaupun sudah diingatkan. Nah, salah satu yang paling mendasar yang ingin saya bicarakan di sini adalah siswa banyak yang tidak menggunakan sepatu atau ke sekolah mengendal. Nah, saya masih bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, karena kami ada sekitar 300 siswa, banyak yang tidak menggunakan sepatu seperti itu. Ya, dari cerita Ibu saya memperoleh kesimpulan bahwa Bu Nur Faiza ini lagi sedang bingung, ya, benar begitu, Bu, ya? Ya, betul. Baiklah, jadi
menurut apa yang sudah Ibu paparkan, bahwa Ibu mengalami kebingungan bagaimana mengatasi siswa Ibu yang kurang disiplin, terutama dalam menggunakan atribut sekolah, yaitu menggunakan alas kaki atau sepatu, Bu, ya. Kemudian Bu Nurfaisa juga sudah melakukan suatu tindak lanjut, yaitu dengan memberikan teguran. Cuma apa yang sudah Bu Nurfaisa lakukan belum memberikan dampak yang cukup berarti atau memberikan dampak yang signifikan bagi siswa-siswa Ibu. Nah, saat ini Bu Nurfaisa berada di posisi berapa, dan tujuannya Ibu atau harapan Ibu untuk mendapatkan solusi itu anak-anak itu mampu mencapai posisi berapa untuk tujuan yang akan Ibu kembangkan nantinya. Ya, baik. Jadi dari permasalahan yang ada, sepertinya posisi anak sekarang berada di posisi 7. Namun harapan saya, ya persoalan ini bisa terjawab, ada solusinya sehingga bisa berada di posisi 8 atau 9. Oh, seperti itu, Bu, ya. Nah, karena Ibu harapannya ya dari anak-anak yang berada di posisi 7 ini dalam disiplin, apa namanya, melakukan disiplin, Ibu menginginkan terjadi perubahan pada anak-anak sehingga mereka nantinya mampu Suaranya nanti juga mewujudkan Dian. apa yang Suaranya Ibu kira-kira jelas. harapkan setidaknya di posisi 8 atau 9. Nah, kira-kira menurut Ibu hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, sudah. Ini sudah terekam. Pada dasarnya itu yang menjadi Mulai dari saya. Assalamualaikum Bu pertanyaan Mulia. saya atau kebingungan saya. Namun kalau dari segi saya Bu melihat Ida. analisis masalah, Bagaimana hal kabarnya ini hari terjadi ini? karena mungkin karena apa ya? Yang pertama Alhamdulillah, baik, karena Bu. Sehat ada ya. Mudah-mudahan ada sehat selalu ya Bu. rak Jadi, sepatu di depan hari kelas ini sehingga Ibu mau kita masih susah untuk mengidentifikasi pada saat belajar atau diminta, tatap muka langsung siapa siswa yang untuk pakai atau tidak, sehingga diobservasi hanya bisa terlihat pada saat tentang coaching ya berada Bu di ya. lingkungan atau di luar kelas. Kalau Nah, yang boleh saya kedua, Iya, tahu, benar, Bu. kalau boleh saya kalau tahu dilihat dari penyebabnya, kompetensi apa ya yang mungkin ya mau kemungkinan masih belum diobservasi? adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tentang atribut sekolah Karena yang ini ada di menyangkut kelasnya. kegiatan Nah, dari coaching masalah secara itu, daring, Bu, berarti yang bisa saya kompetensi lakukan yang mungkin ingin yang saya pertama kembangkan tentu saja komunikasikan masalah ini pikiran atau penuh menanyakan dan masalah ini ke mendengarkan. kelas. Kira-kira Pendengar apakah hasil aktif. analisis saya ini betul atau tidak, dan bisa kita carikan solusinya. Baik, Oke, Ibu. Jadi kemudian sudah kira-kira beberapa hal yang bisa saya tangkap kehadiran penuh ya. dari pemikiran-pemikiran efektif yang telah Jadi ada Ibu dua coba hal yang mau dicapai kemukakan kompetensinya atau yang telah Ibu kemukakan pada saat diobservasi ya Bu Mulia, yaitu bagian pendengar dari aktif dan kehadiran secara penuh. solusi yang Kalau boleh yang saya ingin tahu, Ibu peroleh. kira-kira Jadi, Ibu, indikator karena adanya kesulitan ketercapaiannya itu mengidentifikasi apa Bu? disebabkan oleh siswa-siswa yang masuk ke dalam kelas itu kan umumnya tidak menggunakan alas kaki karena sudah tersedianya rak sepatu, sehingga dilakukan Bu Nurfaisa hanya bisa mengetahui itu pada saat berada di luar target kelas ya. ketercapaian saya tentu saja dari Kemudian Bu Nurfaisa kemudian namanya kehadiran berpikir bahwa penuh kemungkinan dari hal mendengarkan tersebut terjadi aktif, karena di mendengarkan kelas-kelas dengan rasa ya, siswa yaitu Ibu bagaimana itu kita mungkin mendengarkan belum membuat dengan kesepakatan menghilangkan kelas atau keyakinan kelas. Nah, apa nanti mengantisipasi hal tersebut, kira-kira yang akan yang tepat Ibu lakukan itu apa supaya mungkin wali kelasnya bisa kemudian mengetahui atau bekerja dari sama dengan kegiatan mendengarkan secara permasalahan yang tersebut, dihadapi.
tentu saja saya akan Nah, memberikan dari apresiasi masalah dan rencana yang saya rencana yang akan saya sehingga lakukan. Nah, mungkin Koci dapat selanjutnya kemudian jika hal mampu ini untuk berhasil, insya Allah, maka menceritakan secara detail artinya berhasil diidentifikasi apa masalahnya, maka masalah ini permasalahan-permasalahan yang akan kami terjadi komunikasikan kembali ke seputar apa namanya kegiatan komunitas Koci praktisi. tersebut Dengan dalam komunitas praktisi menjalankan peran dan ini, tugasnya. saya Selanjutnya yakin dari kegiatan dengan tersebut adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, saya dengan juga stakeholder tentunya yang akan ada, berupaya harapan saya mungkin stimulus masalah ini bisa dan mengarahkan diri teratasi. sehingga dapat Dan menemukan sendiri solusi apa yang nantinya akan dia lakukan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Akan Ibu lakukan. Maaf Bu, kalau boleh saya rencana yang tahu, akan Ibu stimulus ini lakukan. berupa Nah, pertanyaan begitu? ada lagi Bu selain Ibu mengkomunikasikan dengan wali kelas melalui komunitas praktisi, kemudian Ibu juga Iya, stimulus yang diberikan berupa berupaya pertanyaan, untuk pertanyaan mengkoordinir yang memberdayakan Bu bagaimana Mulia. wali-wali kelas tersebut mampu tentu saja tentu saja Bu, jadi dari atau mengkoordinir kegiatan menstimulus itu tentu saja memberikan kira-kira pertanyaan langkah selanjutnya ada lagi yang bisa Ibu lakukan yang berbobot yang mana nantinya akan mengarahkan ya, atau membentuk setelah Koci ini jika sudah untuk misalnya dapat berpikir dikeluarkan secara di kritis komunitas praktisi, sehingga mampu mencari untuk tindak solusi lanjut atau pemecahan dari adalah permasalahan yang bagaimana dialami seperti itu. membuat komitmen. Oke, memberikan baik. Boleh saya komitmen simpulkan kepada ya Bu. wali Jadi kelas indikatornya agar, ada 3. Yang pertama rencana kehadiran ini penuh tetap berjalan dengan rasa lancar dengan menghilangkan dukungan rasa sehingga ada kepala sekolah kepercayaan dan dari stakeholder Koci yang begitu ada. ya. Tentunya Kemudian yang bagaimana wali kedua, kelas serta dari kegiatan mungkin secara guru aktif yang akan lain memberikan bisa memberikan apresiasi komitmen sehingga Koci sama-sama mau menjaga terbuka. Dan ketiga, atau berupaya monitoring memberikan stimulus berupa tentang apa yang pertanyaan yang sudah kita memberdayakan. Itu ya Bu usahakan ya, tadi hasil itu tentang indikatornya. kedisiplinan, penggunaan atribut. Iya, Saya rasa iya benar. Oke, bisa kita mulai? Baik, luar biasa Bu Nur Faiza ya. Jadi saya menyimpulkan dari rencana aksi Bisa yang akan kita Ibu mulai lakukan coachingnya, mengkomunikasikan, Bu Mulia, Bu Nur kemudian Faiza? mengkoordinasikan. Selanjutnya Ibu juga berkolaborasi dengan guru maupun kepala sekolah untuk bagaimana sama-sama mensukseskan Iya, tercapainya tujuan tersebut. Kemudian hal-hal boleh. yang selanjutnya Iya, Ibu lakukan silakan yaitu Bu Nur Ibu Faiza akan bisa melakukan open pemantauan seperti itu Bu ya yang videonya. berhasil saya simpulkan dari apa yang sudah Ibu paparkan. Ya, saya pertama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari ini. Baik, Bu Nur Faiza, dari rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melakukan aksi tersebut? Ini enggak, Ya, sebentar, insya Allah bisa di-cut karena ya, Bu, hari ya? ini adalah hari Iya, nanti bisa ini kan satu mungkin kesatuan besok saya akan jadi nanti lanjuti bisa langsung dipotong-potong. dengan wali kelas. Nanti saya kasih Setelah aplikasi itu ini ya untuk ngedit pertemuan video. hari Jumat adalah jadwal untuk komunitas praktisi. Iya, Mungkin masalahnya di situ waktunya kalau kami apa namanya akan komunikasikan dengan enggak dipotong-potong kan yang lain. otomatis Sebelumnya panjang tentu sekali harus itu. ada komunikasi dengan Ya karena itu kepala sekolah. tadi kendalanya Jadi, insya nggak Allah bisa mulai recording besok, langsung di apa Meet. yang saya Gmeet-nya. rencanakan Jadi akan saya pakai kita aplikasi lanjutkan dengan di komunitas ya. praktisi. Begini, mungkin Baik, yang luar biasa, direkam Bu, ya. pada Jadi Ibu saat akan pelaksanaan. mengeksekusi Jadi dari rencana aksi kasih yang akan kode Ibu lakukan ya, itu 1, 2, 3, sebenarnya karena Ibu mulai. akan memulainya Jadi setelah itu mulai besok Bu, ya, dimatikan. luar Habis biasa. itu Nah, kira-kira untuk kalau dia menjaga mulai apa nanti namanya ada fungsi dengan terwujudnya apa yang sudah ingin Ibu lakukan atau sudah apa namanya menjadi tujuan dari Ibu bagaimana melakukan perubahan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja Ibu butuh komitmen. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk memastikan bahwa apa yang sudah menjadi rencana Ibu itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang ditargetkan?
Ya, jadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa yang pertama yang saya ajak komunikasi atau kolaborasi adalah wali kelas. Jadi yang bisa membantu dalam program ini adalah yang pertama wali kelas, kemudian dukungan stakeholder terutama kepala sekolah. Seperti itu. Baik, luar biasa Bu. Nah, yang terakhir ini Bu ya, yang yang ingin saya tanyakan sebagai umpan balik dari Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Saya merasa lega dengan setelah berbicara dengan Ibu akhirnya saya bisa menemukan solusi apa yang selama ini menjadi pemikiran saya. Jadi dengan berbicara dengan Ibu saya bisa menemukan solusi bisa saya lanjutkan nanti. Alhamdulillah luar biasa kalau begitu Bu. Saya juga merasa bersyukur bisa membantu Ibu menemukan solusi Ibu sendiri melalui pemikiran-pemikiran Ibu yang cemerlang dan efektif. Semoga apa yang sudah menjadi tujuan Ibu dapat Ibu wujudkan secara maksimal. Baik, terima kasih Bu Aiza sudah membagi atau mempercayakan kepada saya untuk memaparkan permasalahannya. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nur Faiza, sebagai observer saya akan menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat selama tadi melakukan observasi coaching antara Bu Nur Faiza dengan Bu Mulia. Jadi tadi di awal sebelum observasi ada dua yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kompetensi yang diinginkan yaitu sebagai pendengar aktif dan kehadiran penuh. Berdasarkan catatan saya, selama berjalannya coaching, coach sudah melakukan beberapa hal, diantaranya coach menanyakan tujuan dari coaching, kemudian coach juga selalu menyimpulkan apa yang sudah diceritakan coach, kemudian coach juga mengarahkan coach untuk berefleksi dari awal, sekarang di level berapa, kemudian yang akan dicapai tujuannya itu ada di angka berapa, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup memberdayakan coach sehingga coach itu dengan pemikirannya sendiri ya, itu menemukan jalan keluarnya. Kemudian di akhir sesi tadi juga coach itu mengingatkan coach untuk mencari siapa yang bisa mengingatkan agar sampai pada tujuan. Dari beberapa catatan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa indikator kompetensi yang ingin dicapai yaitu sebagai pendengar aktif dan kehadiran penuh itu tercapai. Kemudian yang kedua adalah tadi yang dimauin adalah indikator ketercapaian ya. Dan indikator ketercapaiannya tadi tolak ukurnya adalah kehadiran penuh dengan rasa kehadirannya ke coach, kemudian dari kegiatan secara aktif memberikan apresiasi dan berupaya memberikan stimulus berupa pertanyaan yang memberdayakan. Dari hasil catatan saya, poin-poinnya adalah yang pertama tadi di poin awal itu coach sudah menyampaikan tujuan dari obrolan antara coach dan coach, kemudian mengarahkan startnya dari mana, mengajak coach berefleksi, kemudian menggali permasalahan coach secara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi dan pertanyaan yang disampaikan cukup efektif. Kemudian menanyakan juga kapan tujuan itu akan dilaksanakan, dan yang terakhir
mengingatkan ke coach untuk mencari seseorang yang bisa mengingatkan akan tujuannya tersebut. Dari berdasarkan catatan saya, dari indikator yang ingin tercapai, semuanya tercapai. Itu saja yang saya sampaikan. Ada sedikit umpan balik dari saya. Sejauh ini coaching yang dilakukan cukup efektif. Cuman kalau boleh saya sarankan, mungkin obrolannya lebih bisa dicairkan lagi seperti kita ngobrol dalam suasana santai begitu. Jadi nggak kelihatan kaku begitu ya, agar si coach ini juga nyaman ketika menyampaikan permasalahan. Itu saja Bu, hasil dari Ya, pengamatan terima saya. kasih Bu Indah. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Mulia, terima kasih Bu Nur Faiza. Saya tutup sesi ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi